Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Di video ini kita akan membahas tentang uji kualitatif karbohidrat. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Yuk langsung kita mulai. Karbohidrat merupakan salah satu biomolekul penting yang berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nah, ada beberapa metode uji kualitatif yang sering digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat, yaitu seperti uji Molis, uji Benedict, uji Seliwanov, uji Fehling, dan uji iodium. Yuk, kita bahas satu persatu. Uji Molis. Uji Molis adalah uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat dengan asam sulfat membentuk cincin furfular yang berwarna ungu. Reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Pada uji Molis, kita punya sampel karbohidrat. Kemudian, sampel tersebut kita masukkan sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, setelah itu, kita teteskan reagen Molis sebanyak 2 tetes. Kemudian, tambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Nah, ini dia hasilnya. Reaksi positif akan terbentuk cincin berwarna ungu di antara lapisan larutan dan lapisan asam sulfat. Kira-kira kenapa ya? Karena pada reaksi Molis terdiri dari alfa-naftol 5% dalam metanol 95%. Alfa-naftol ini akan bereaksi dengan aldehid siklik untuk membentuk produk kondensasi berwarna ungu. Sehingga jika hasilnya karbohidrat, maka akan membentuk cincin ungu. Selanjutnya ada uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula pereduksi seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dan lain-lain. Reaksinya adalah gula yang mempunyai gugus aldehida atau keton bebas akan mereduksi ion Cu2+ dalam suasana alkalis, lalu akan menjadi Cu+ yang mengendap sebagai Cu2O yang berwarna merah bata. Berikut adalah prosedur kerja uji Benedict. Sebelumnya, kita siapkan larutan Benedict yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2,5 ml. Lalu, tambahkan 4 tetes sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan Benedict. Kemudian, tutup tabung tersebut dan jangan lupa dihomogenkan. Setelah itu, panaskan di atas bunsen selama 1 menit dan perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Apa ya hasilnya? Ternyata, monosakarida dan gula pereduksi dapat bereaksi dengan reagen Benedict karena keduanya mengandung aldehida ataupun keton bebas. Sedangkan disakarida non-pereduksi seperti sukrosa tidak bereaksi positif pada uji ini. Maka dari itu, yang tidak positif hanya amilum dan sukrosa. Uji ketiga ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov adalah uji kimia yang membedakan antara gula aldosa dan ketosa. Prinsip kerjanya adalah konversi fruktosa menjadi asam levulinat dan hidroksimetil furfural oleh asam hidroksiklorida panas dan terjadi kondensasi hidroksimetil furfural dengan resorsinol yang menghasilkan senyawa berwarna merah atau merah muda. Reaksi ini spesifik untuk ketosa. Berikut adalah prosedur kerja uji Seliwanov. Sebelumnya, kita siapkan larutan Seliwanov yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml. Setelah itu, tambahkan 3 tetes sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan Seliwanov. Tutup tabung reaksi dan homogenkan. Kemudian, didihkan di atas penagas air selama 3 menit dan perhatikan adanya warna yang terbentuk. HCl dalam reagen Seliwanov akan mendehidrasi gula menjadi furfural yang akan bereaksi dengan resorsinol membentuk senyawa berwarna merah ceri. Pada dasarnya, ketosa lebih cepat
terdehidrasi dibanding aldosa saat dipanaskan. Pada sampel yang menunjukkan hasil positif dengan perubahan warna, berarti sampel itu merupakan gugus keton. Jika tidak, maka termasuk gugus aldehid. Selanjutnya ada uji Fehling. Uji Fehling adalah uji kualitatif untuk mengetahui adanya gugus pereduksi pada monosakarida. Reagen yang digunakan untuk melakukan uji Fehling adalah Fehling A yang mengandung CuSO4 dan Fehling B yang mengandung NaOH. Prinsip kerjanya adalah ketika karbohidrat dengan gugus aldehid atau keton bebas dapat mereduksi tembaga sulfat menjadi tembaga oksida dengan membentuk endapan berwarna kuning atau merah kecoklatan. Selanjutnya ada prosedur uji Fehling. Kita siapkan reagen Fehling A dan Fehling B, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 2,5 ml. Setelah itu, masukkan 1 ml sampel yang akan kita uji dan jangan lupa dihomogenkan. Selanjutnya, kita panaskan di atas penagas air selama 5 menit dan ini dia hasilnya. Pada sampel yang menunjukkan hasil positif dengan adanya endapan berwarna kuning, berarti sampel itu merupakan gugus pereduksi pada monosakarida. Ketika larutan Fehling dicampur dengan gula pereduksi, maka akan mengalami oksidasi. Sementara ion tembaga 2 dalam larutan Fehling mengalami reduksi, sehingga ion tembaga 2 yang awalnya berwarna biru berubah menjadi tembaga oksida yang berbentuk endapan kuning. Hasil positif terdapat pada sampel glukosa, fruktosa, galaktosa, dan arabinosa. Uji terakhir yang akan kita bahas adalah uji iodium. Uji iodium digunakan untuk menguji adanya polisakarida. Reaksi yang terjadi dalam uji iodium adalah interaksi antara molekul iodium dengan struktur heliks amilosa yang membentuk kompleks sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi biru tua. Selanjutnya ada langkah kerja dari uji iodium. Sebelumnya, kita memiliki sampel, dan sampel ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml. Selanjutnya, kita tambahkan 2-3 tetes reaksi iodium dan homogenkan. Amati kompleks yang terbentuk. Jika ia golongan polisakarida dengan penambahan iodium akan membentuk kompleks absorpsi berwarna yang spesifik. Dan pada hasil uji ini ternyata hanya sampel amilum yang mengalami perubahan warna. Kira-kira kenapa ya? Karena amilum merupakan polisakarida yang terbagi menjadi 2 fraksi, yaitu amilosa dan amilopeptin. Itulah tadi beberapa macam uji kualitatif karbohidrat yang sudah kita bahas. Gimana? Seru kan? Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!